Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah tadi malam ngaji di masjid saya sudah dimulai kembali setelah libur selama 1 bulan di bulan Ramadan ya. Alhamdulillah. Dan ngaji favorit saya itu adalah yang tadi malam ya, yaitu mengenai metodologi pemahaman Al-Quran yang dibimbing ya, yang disampaikan atau yang disampaikan lah oleh Ustadz Dr. Andes Abdul Kholik M. Hafid, hafal Al-Quran dan ilmunya mumpuni, sangat bagus ya. Terlebih kita ngajinya interaktif ya. Ya, kalau kita nggak paham langsung bertanya dan dijelaskan. Jadi ngaji tentang metodologi pemahaman Al-Quran itu bukan saja yang kita kaji adalah Al-Qurannya, tetapi termasuk adalah ilmu alatnya, ilmu yang dipakai untuk memahami Al-Quran. Jadi kami belajar nahwu sorof, tata bahasanya ya, nahwu sorof, juga belajar tafsirnya, belajar bahkan hadis ya, belajar hadis sampai pendapat ulama ya. Jadi pakai kitab gundul juga ya. Jadi untuk memahami Al-Quran itu ternyata ilmunya banyak ya. Dan kami sudah belajar selama lebih dari 3 tahun bersama Ustadz Kholik ya, gitu ya. Meskipun sudah tua, alhamdulillah saya masih bisa dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa datang ke masjid dan belajar, karena belajar itu adalah kewajiban ya. Tholabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu atau belajar itu kewajiban bagi setiap orang Islam ya. Kalau nggak belajar nanti malah kena dosa. Jadi enakan belajar biar tidak dikenakan sanksi oleh Allah. Meskipun tidak paham-paham nggak ada masalah ya saudaraku ya. Nggak paham nggak apa-apa, apalagi sudah tua gitu ya. Yang penting kewajiban belajar itu gugur gitu ya. Kalau toh nanti paham ya anggap saja itu adalah hadiah dari Allah gitu ya, saudaraku ya. Jadi semalam yang ngaji juga orang-orang tua semuanya. Ya ada yang sudah umurnya 70 tahun ya. Udah 70-an masih ngaji, alhamdulillah ya. Masih ya. Karena emang itu kewajiban. Ya kan, kita kan disuruh ngaji belajar itu kan dari kalau Islam ya. Dari pangkuan, dari gendongan ya. Masih digendong itu masih kecil ya, itu kita disuruh belajar sampai kita masuk ke liang lahat ya. Gitu ya. Sampai dari minal mahdi ila lahdi, dari pangkuan, dari gendongan sampai ke liang lahat. Jadi sebelum meninggal itu kita masih punya kewajiban untuk belajar, apalagi belajar agama. Dan saya yang sangat kurang ini tentu ini menjadi keberkahan untuk saya, karena saya bisa berada di tempat di mana masjid itu menyediakan sarana itu ya. Nggak ada di masjid lain ya, jarang yang masjidnya mengadakan kajian semacam ini ya. Dan ini berlanjut selama lebih dari 3 tahun saudaraku ya. Saudaraku, dan semalam itu kita belajar sampai di ayat ke 238 di surah Al-Baqarah. Jadi masih di surat Al-Baqarah ini selama 3 tahun lebih ya. Kita ngaji setiap hari Minggu ya. Setiap hari Minggu. Kalau dulu itu kita ngaji dari Isya sampai jam 11 malam. Wah, lama banget ya. Dari Isya sampai 11 malam. Kalau kemarin ini hampir setengah tahun ini kita belajar dari habis maghrib, kemudian diselingi Isya, kemudian dilanjut sampai jam 9 malam ya. Jadi masih lama juga. Seminggu sekali tapi sangat terasa.
apalagi kita ngaji interaktif ya, karena orang tua itu kan kalau ngaji model kayak anak kecil itu, apalagi ngaji kuping itu udah udah susah deh untuk bisa dicerna dan diterima ya. Kalau ngaji kuping biasanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi karena itu semalam ya yang metodologi pemahaman Al-Quran itu adalah ngaji interaktif ya, jadi kita berinteraksi langsung dan itu menjadi sangat menarik bagi teman-teman ya, bagi saya pribadi yang sudah tua ya. Saudaraku, semalam itu sampai ayat yang ke 238 ya, kalau nggak salah bunyinya adalah begini saudaraku ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya peliharalah semua sholat-sholatmu dan pelihara juga sholat wusta dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Jadi kita disuruh sholat khusyuk. Jadi semalam itu kita membahas mengenai sholat wusta. Kata wusta sendiri itu diartikan sholat pertengahan. Wusta adalah pertengahan, sebagaimana ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ya. Wa kadzalika jalnakum ummata wasato. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan, wasato ya. Wasato ya. Maka sholat wusta itu adalah sholat pertengahan ya. Dan ini bingung ya saudaraku ya, sholat pertengahan itu apa gitu kan. Wah, ada sholat pertengahan ya. Ini Allah itu sangat cerdas sekali ya gitu ya, pakai bahasa pertengahan ya, sholatil wusta gitu kan. Jadi akhirnya banyak tafsir ya, akhirnya menimbulkan banyak tafsir, dan rupanya Allah itu ingin kita itu berbeda pendapat agar kita berpikir ya. Kenapa tidak pakai hafidhu ala sholawati wa sholatil asri ya, au duhri au subhi kan gitu ya tapi sholatil wusta ya, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta gitu ya. Dan akhirnya pendapatnya berkembang bahwa yang disebut dengan sholat pertengahan itu adalah, ada yang pendapat itu sholat asar, dengan alasan yang macam-macam didukung dengan hadis ya. Semalam sudah dijelaskan dan saya kira saya tidak perlu menjelaskan ya, nanti malah kalian nggak paham, saya juga masih belum paham gitu ya, jadi nggak usah dijelaskan ya. Kalau mau ya datang sendiri nanti ngaji, tanya gurunya ya. Jadi yang jelas itu ada yang berpendapat itu sholat asar, ada yang berpendapat itu sholat duhur, bahkan ada yang berpendapat itu adalah sholat subuh. Jadi wusta itu meskipun artinya pertengahan dengan alasan yang macam-macam, bisa juga diartikan sebagai sholat yang berat dilaksanakan gitu ya. Karena sholat asar itu pada saat turun ayat ini katanya ya, itu sedang perang Khandaq ya, perang Ahzab, perang Parit ya. Jadi waktu itu para sahabat itu hampir-hampir tidak melaksanakan sholat asar karena mereka sibuk mempersiapkan perang Khandaq ya, perang Parit. Ada yang mengatakan itu adalah sholat duhur karena sholat itu sangat susah dilaksanakan, berat. Karena waktu duhur pada saat itu adalah sedang panas-panasnya ya, sedang panas-panasnya itu ya, sehingga hampir-hampir malas ya, akhirnya tetap dilaksanakan. Ada yang bilang itu juga sholat subuh karena sholat subuh itu sholat yang berat dilaksanakan, apalagi kalau musim hujan dingin, hawanya dingin kan males bangun ya. Apalagi pengantin baru ya, itu sangat berat untuk bangun di subuh itu ya. Dan itu kata Allah disuruh menjaga sholat itu ya, sholat wusta ya, sholat yang berat. Dan saudaraku, sholat wusta juga pemahamannya menjadi melebar gitu ya. Ada pendapat ulama gitu ya, bahwa nggak harus sholat asar, nggak harus sholat duhur, nggak harus sholat
subuh, yang penting sholat di mana kita saat itu merasa berat untuk melaksanakan, lalu kita melaksanakannya, itulah sholat wusto. Bisa jadi sholat maghrib, bisa jadi sholat isya gitu ya. Tapi itu cuma pendapat saja ya, pendapat yang kekinian ya, bukan pendapat yang didukung oleh hadis dan para sahabat, bukan ya gitu. Jadi ada yang berpendapat demikian, saudaraku. Jadi karena itu berat maka dilaksanakan. Nah, bagaimana hadiahnya untuk melaksanakan sholat ketika kita dalam kondisi berat? Pahalanya banyak sekali gitu ya, banyak sekali, saudaraku ya. Walaupun semuanya adalah, kalau berjamaah, saudaraku ya, itu adalah pahalanya 27 derajat gitu ya, tapi derajatnya itu berbeda gitu ya. Itu semalam itu Ustadz tuh bilang begini, kata-kata 27 derajat itu adalah kata-kata maksimal untuk mengatakan pahala maksimal ya. Jadi maksimal, contohnya gini, semalam Ustadz menjelaskan gini ya, dalam bahasa kita mengenal sakit kepala 7 keliling ya, ya, pusing 7 keliling, ya, pusing 7 keliling. Kenapa kata-kata 7 yang disebut? Itulah artinya pusing sekali. Jadi kata 7 adalah kata maksimal. Kepala 7 keliling, langit lapis 7, bumi lapis 7. Jadi kata-kata 7 adalah kata-kata maksimal ya. Sehingga ada ulama yang mengatakan di sebuah YouTube ya, ini seorang ulama ya, bahwa ada sholat itu pahalanya 50 derajat gitu ya. 50 derajat kan? Ada gitu ya. Kalau nggak salah didukung dengan hadis ya, bukan 27 derajat saja. Bahkan kalau sholat di Masjid Nabawi ya, di Madinah itu pahalanya berapa? 500.000 derajat itu sekali sholat ya. Banyak ya. Sholat di Mekah pahalanya 100.000 derajat ya. Jadi sholat sekali di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 derajat. Sholat sekali di masjid kita berjamaah ya, itu hanya 27 derajat. Jadi untuk sama dengan sholat yang di Masjidil Haram itu butuh waktu 8 tahun, teler kita. Jadi beruntung teman-teman yang sudah haji ya. Jadi sekali sholat di sana sekali sholat saja ya, itu berjamaah ya, itu mendapat 100.000 derajat. Apalagi kalau sholatnya berkali-kali kan, setiap hari minimal 5, belum sunnahnya, ya udah selisihnya berapa tahun gitu ya. Nah itu yang dimaksud dengan 27 adalah pahala maksimal. Kenapa harus 2? Nah gitu ya, ini cuma pendapat ya. Karena sholat berjamaah itu yang disebut dengan jamaah adalah 2 orang ya, bukan 3 ya. Kalau bahasa Arab jamak itu kan 3 orang ya, jamak itu 3 orang itu bahasa Arab. Tapi kalau untuk sholat berjamaah itu adalah 2 orang minimal, dan itu pernah dicontohkan oleh Nabi ya. Jadi sholat di rumah berdua itu ya berjamaah ya, karena dulu Nabi juga pernah mencontohkan. Jadi 2 itu jamak, 7 itu maksimal. Jadi berjamaah dapat pahala maksimal gitu ya. Gitu saudaraku ya. Gitu. Jadi kenapa 27 derajat? Apa itu ya? Kalau 27 piring kan jelas ya gitu ya. 27 apalah, karung kan jelas ya. Tapi kan derajatnya itu kan. Ternyata pahala di sholat itu untuk berjamaah itu pahalanya yang maksimal. Jadi gitu saudaraku ya. Jadi sekali lagi tentang ini tadi ya, tentang perbedaan pahala tadi ya. Itu jauh berbeda ya. Katanya gitu ya, kata Ustadz juga ya, di Ustadz lain ya, meskipun sama-sama 27 derajat gitu ya, kita sholat bersama kan 27 derajat ya. Kalau yang khusyuk dengan yang tidak khusyuk itu beda katanya gitu ya. Sama-sama berjamaah ya. Kalau yang tidak khusyuk dapat 27 derajat. Kambing istilahnya gitu ya. Tapi yang khusyuk 27 derajat sapi, nah gitu. Itu tetap berbeda gitu ya. Jadi karena Allah itu menilai seseorang itu benar-benar menilai gitu ya. Jadi Allah itu tidak menyia-nyiakan pahala seseorang.
Sehingga yang khusyuk dan tidak khusyuk itu ada bedanya pahalanya meskipun sama-sama 27 derajat. Nah, sholat wusto itu kita disuruh menjaganya. Yang berat itu pahalanya 27, tapi lebih dari itu sebetulnya saudaraku. Cuma kita nggak ngerti saja, tapi itu maksimal. Sebagaimana kalau kita bersedekah ya. Bersedekah dalam kondisi kita berat, bersedekah itu juga pahalanya banyak. Ya. Kita lagi miskin ya, gitu kan. Kemudian kita niatkan sedekah itu pahalanya banyak daripada kita sedang lapang, gitu ya. Kita beribadah dalam kondisi susah ya, itu pahalanya lebih banyak daripada kita beribadah dalam kondisi yang gampang. Kalau orang pensiunan kan gampang itu, sholatnya, menjaga sholat kan gampang ya, ke masjid gitu ya, gampang, makanya karena udah tua, udah pensiun. Tapi bagaimana anak muda yang kerja gitu ya, kan susah ya, apalagi para petani di kampung ya, sholat asar susah bagaimana, mungkin duhur dan asar juga susah ya di kampung. Karena apa? Ke sawah kotor, untuk sampai tepat waktu kan susah gitu kan, apalagi asar baru mulai ya, habis duhur sholat kerja lagi, asar lagi, berat, kotor gitu ya, itu berat ya. Petani kalau sholat itu ketika ada di kebun gitu, jauh dari rumah ya, di tengah sawah, itu sholat yang susah. Nah, dan ketika sholat itu pahalanya banyak. Makanya jangan heran tuh saudaraku kalau musola atau masjid di kampung-kampung tuh sholat duhur dan sholat asarnya itu sepi ya, karena memang berat ya, karena mereka kebanyakan para petani, apalagi nelayan. Nah, nelayan gimana? Sholatnya di tengah laut ya, di kapal ya gitu. Kadang-kadang malah males gitu ya, itulah. Dan itu saudaraku, kita suruh menjaga sholat itu ya, sholat yang dimana kita merasa berat, laksanakanlah ya. Saudaraku, ada sebuah kisah ya, konon ya, ini boleh percaya atau tidak ya, nggak percaya juga nggak apa-apa, ini cuma ini aja ya, cerita saja. Konon Nabi Yusuf itu diangkat menjadi nabi karena dia bisa melaksanakan sesuatu yang berat ya, tapi dia tetap ingat Allah. Bingung ya. itu gini ceritanya gini saudaraku ya, ini contohnya gini ya. Jadi Nabi Yusuf itu kan nabi yang ganteng gitu kan, nabi itu ganteng, kemudian dia disuruh mengabdi ya setelah keluar dari penjara ya, di seorang Aziz, seorang pembesar Mesir ya. Dan seorang pembesar Mesir ini punya istri banyak ya, selir ya, nggak tahu lah selir atau apalah ya, istrinya banyak lah. Jadi pembesar itu kan istrinya zaman dulu kan banyak sekali ya, banyak sekali, apalagi udah tua. Nah, sementara istri dia yang muda itu namanya Juleha, masih ingat ya? Juleha atau Juleha ya, masih muda, mungkin belum pernah tersentuh oleh pembesar itu karena istrinya banyak dan dia sudah tua, sudah loyo gitu kan. Nah, akhirnya Juleha ini mau memperkosa Nabi Yusuf kan gitu ya. Ini di Al-Quran loh, ini di Al-Quran ya, tapi bahasanya jangan memperkosa lah, ini kasar banget ya, tapi biar paham saja deh, nggak apa-apa ya. Jadi ceritanya Nabi Yusuf itu dipontokna, ini bahasa Jawa, dipontoknya itu apa? Disuruh masuk ke rumah, kemudian ditutup jendelanya dan pintunya dikunci oleh Juleha. Nah, Juleha itu mau memperkosa dia, gitu loh. Juleha mau memperkosa dia. Juleha itu wanita cantik, muda, gitu ya, muda. Dan Nabi Yusuf itu muda, ganteng, ya. Jadi cantik ketemu ganteng di dalam sebuah rumah yang dikunci, gak ada orang yang tahu. Maka di surat Yusuf itu dikatakan apa? Wahammad bihi wahamma biha, gitu ya. Jadi Juleha itu memang ingin berzina dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf juga sebetulnya mau karena Juleha muda, cantik, mau, dua-duanya tuh mau gitu kan. Nah, setelah ini kemudian
begitu sudah, kalau nggak salah sampai robek ya, karena Nabi Yusuf keluar ya, kabur ya. Akhirnya dia kabur karena dia ingat tanda-tanda dari Tuhannya. Nah, gara-gara dia melarikan diri dari tindakan tadi ya, dari mengurungkan niatnya untuk berzina itu, maka dia diangkat menjadi nabi gitu ya. Konon ya, katanya seperti itu ya. Jadi susah kan? Susah kalau ente gimana gitu. malah gitu ya. Jadi Nabi Yusuf itu gini, dia mau, tapi lalu dia ingat Allah, lalu dia kabur gitu ya. Kalau ente mungkin apa ya, tanggung gitu, tanggung deh, nanti tobatnya nanti aja lah, tobat. Jadi kalau kita mungkin tanggung dah, kok ini kesempatan ini cantik lagi di kamar lagi gitu kan, ya udah lanjutin saja gitu ya, lanjutin bro gitu ya, nanti tobatnya nanti saja. Itu kalau kita mungkin begitu ya. Mungkin ya, tapi Nabi Yusuf tidak, saudaraku. Nah, itulah yang menyebabkan dia diangkat menjadi nabi. Nah, kenapa demikian? Karena itu sangat sulit untuk dilakukan. Rata-rata manusia itu tidak bisa lari dari kondisi semacam itu ya. Saya belum pernah dengar ada manusia bisa cerita seperti itu ya, bisa kabur dari kondisi semacam itu ya, bisa melepaskan diri dari jeratan semacam itu ya. Ya. Baru Nabi Yusuf, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Saudaraku, jadi kita jagalah sholat kita ya, ya terlebih ya sholat asar, sholat duhur, subuh ya, atau semua sholat lah, dimana kita lagi susah-susahnya beribadah, mau sholat malas ya, nah, laksanakan itulah. Kita mau ibadah apa saja lah. Tapi jangan nunggu kita malas ibadah kemudian kita beribadah gitu, jangan. Gitu. Itu kan gampang bisa diakalin ya. Jadi biar pahalanya banyak, kita malas dulu deh beribadah, lalu beribadah pahalanya banyak. Itu ngakalin ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, saudaraku ya. Ini ada di pekarangan nih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.